Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah program yang akan membahas pengetahuan dan informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Nah, program ini bisa Anda saksikan di saluran Hospital TV Sultan Agung serta channel YouTube kami RSI Sultan Agung. Baik pemirsa, sebelumnya izinkan saya salam sapa terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu para pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Dan kami sapa juga Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Banjarbaru yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan tentunya tidak lupa saya sapa Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru yang saat ini sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tema tentang waspada pupil putih pada anak-anak. Nah, pupil putih emang kita juga mempertanyakan ya, kadang-kadang ditemukan juga kok di pupil atau di bagian mata anak itu bisa ada putih-putihnya. Nah, itu sebenarnya tuh bagian apa sih, dan pupil itu bagian mata yang bagian sebelah mana? Mungkin banyak orang awam yang masih bertanya-tanya. Nah, di sini deteksi dini atau white pupil atau pupil putih ini menjadi hal yang sangat penting dalam pencegahan kebutaan pada anak. Pada tahap lanjut, kondisi ini akan merusak jaringan mata dan menyebabkan kebutaan. Nah, berarti itu sangat berbahaya ya tentang pupil putih ini. Nah, di sini kita nanti akan membahas lebih lanjut bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Ati, spesialis mata. Assalamualaikum Dr. Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat Mbak Gita. Alhamdulillah sehat selalu ya Dokter ya. Amin ya dokternya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang waspada pupil putih pada anak. Ya, betul. Tapi kalau misalkan mungkin masih orang awam tuh masih bertanya-tanya ya dok ya, pupil itu bagian mata yang sebelah mana ya? Ya. Atau yang putih-putihnya atau yang pinggirnya? Kok bisa kadang-kadang ada yang terlihat putih gitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu dok kepada pemirsa. Silakan. Ya. Terima kasih kesempatannya Mbak Gita ya. Ya. Jadi memang pada hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu mengenai pupil putih yang memang harus kita waspadai pada anak-anak. Nah, mungkin sebelum kita membahas kenapa sih kok kita harus waspada tentang pupil putih itu ya, karena memang terkait dengan penyakit-penyakit mata ya. Jadi mungkin saya ingin mengajak mengingat kembali ya. Jadi pupil itu adalah bagian mata yang bagian tengah dari yang mungkin kalau dilihat secara langsung mungkin hitam matanya ya. Di bagian hitam matanya itu bagian tengahnya itu ada lubang. Itulah yang kita sebut dengan pupil. Jadi kalau mungkin kita mengamati lebih dekat atau mungkin dengan dibantu dengan cahaya yang kuat gitu ya, kita akan melihat bahwa di hitam mata itu sebenarnya adalah iris ya, karena warna iris kita yang mungkin kalau pada orang Asia memang kebanyakan warnanya coklat ya, Mbak Gita ya, coklat tua gitu ya. Jadi mungkin kita menginterpretasikannya jadi hitam gitu kan. Nah, kemudian di bagian tengahnya itu ada bulatan yang bisa membesar dan mengecil. Terutama kalau terkena cahaya yang kuat, ya biasanya akan normalnya akan mengecil gitu ya. Tapi mungkin akan membesar kembali seperti itu. Nah, itulah yang namanya pupil. Nah, wajarnya pupil itu kan tidak ada warnanya atau bening gitu ya Mbak Gita ya. Karena di belakang dari pupil tersebut itu adalah lensa kristalina yang seharusnya jernih, kemudian badan kaca yang seharusnya juga jernih, dan kemudian retina atau saraf mata kita yang juga jernih. Mungkin kalau misalnya dengan cahaya tertentu kita malah justru melihatnya mungkin agak kemerahan gitu ya. Jadi seharusnya memang jernih. Kalau ada yang berwarna putih, pastinya itu suatu kondisi yang tidak normal. Jadi mungkin seperti itu Mbak Gita ya. Dokter. Nah, ini kalau kondisi tidak normal ya dokter ya. Nah, sebenarnya memang karena pupil putih biasanya ada istilah lain ya dokter ya. Ada sebutan orang awam menyebutnya dengan mata kucing. Seperti itu, betul ya dok ya? Iya, betul. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya penyebab mata pupil putih pada anak ini apa saja sih dok biasanya?
Ya, jadi mungkin memang ada yang menyebut kalau istilah ilmiahnya mungkin leukokoria ya Mbak Gita ya. Iya, betul Dok. Tapi mungkin kalau yang orang awam bisa menyebutnya juga mata kucing karena pupil yang putih itu ketika terkena cahaya kadang seringkali mungkin cahaya foto gitu ya. Ketika difoto seperti itu seperti memantulkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Oleh karena itu sehingga terlihatnya seperti mata kucing seperti itu. Iya dokter ya. Mungkin gitu ya Mbak Gita. Iya. Dan ini sebenarnya kalau misalkan penyebab ilmiahnya kok bisa sampai terjadi kelainan atau mungkin tanda dari gejala pupil putih ini apa saja dok? Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi seharusnya itu di belakangnya ada lensa yang jernih, kemudian badan kaca yang jernih dan retina. Jadi kelainannya memang mencerminkan kelainan pada bagian-bagian tersebut. Jadi mungkin kalau bisa saya sampaikan yang pertama adalah katarak, gitu ya. Penyebabnya katarak, dan itu memang katarak mungkin lebih familiar pada orang tua ya Mbak Gita. Betul. Ya, karena Iya, itu dok, sebagai proses penuaan gitu di generasi. Tapi bisa juga terjadi pada anak-anak, bahkan pada bayi yang dari baru lahir pun juga bisa. Iya, Kemudian yang kedua itu adalah gangguan pada badan kacanya ya, mungkin seringkali ada kelainan bawaan kalau itu biasanya ya. Kemudian juga retinoblastoma ya, suatu kanker dari retina atau saraf mata. Itu memang lebih serius lagi ya. Kemudian yang ketiga mungkin ya, yang sering juga itu yang ditemukan pada komplikasi pada bayi prematur. Ya, jadi bayi prematur bisa mengalami retinopathy of prematurity yang kemudian akan terlihat pupilnya putih. Meskipun kalau pada kasus retinopathy of prematurity itu atau ROP ya, itu kalau sudah terlihat putih, biasanya itu sudah stadium yang lanjut ya. Jadi bisa dibilang kalau sudah terlihat putih justru kemungkinan besar sudah terlambat gitu. Justru karena itu sudah terlambat. Ya, karena itu mencerminkan bahwa saraf matanya itu sudah lepas. Itu luar biasa, berarti cukup parah sekali ya dokter ya. Ya, Bahkan jadi, tanda gejala itu ternyata udah paling parah. Ya. Seperti itu. Nah, dari beberapa penyakit yang sudah jenengan sebutkan tadi, ada katarak, terus ROP tadi, retinoblastoma. Nah, dari beberapa penyakit tersebut yang sebenarnya paling sering terjadi atau mungkin beresiko yang menyebabkan pupil putih itu apa saja dok? Ya, tadi mungkin yang paling sering katarak ya Mbak Gita ya, katarak. Dan memang itu tadi bisa dijumpai dari sejak bayi baru lahir, bahkan kemudian dalam perkembangannya dalam 1 tahun pertama ya, jadi infant, kemudian bisa juga setelah periode itu ya, tapi memang masih dalam masa pertumbuhan bola mata ya, untuk mencapai normal pada usia sekitar 5-7 tahun. Nah, itu memang paling sering saya rasa katarak. Kemudian yang kedua itu mungkin retinoblastom dan ROP, mungkin angkanya mungkin bisa masih ini ya, masih sama-sama memang cukup jarang alhamdulillah ya Mbak Gita ya. Iya, dok. Tapi memang masih masih kadang ada kita temui ya, gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau katarak ini berarti kita lebih menyebutnya katarak bawaan, begitukah dok berarti ya? Nah, kalau untuk katarak kongenital ini atau katarak bawaan ini apakah bisa dideteksi pada saat masa kehamilan dok? Maksudnya iya pada saat atau bagaimana cara mendeteksi pada saat awal-awal kelahiran nih dok, biar lebih waspada gitu? Iya betul. Kalau biasanya memang ditemukan pada saat bayi baru lahir gitu ya, kalau memang itu suatu kondisi yang kongenital atau bawaan. Jadi biasanya orang tua sih sudah akan menyadari ya pada saat mungkin awal-awal bayi bisa membuka mata seperti itu, mungkin 2 minggu seperti itu sudah menyadari kok ada putih di bagian hitam matanya seperti itu ya. Nah, itu artinya juga
kekeruhan tersebut memang sudah cukup signifikan ya, cukup besar gitu ya, sehingga ketika dilihat pupilnya itu kok sudah putih semua. Karena bisa juga Mbak Gita, misalkan awalnya hanya mungkin setitik saja seperti itu, dan kemudian perlahan-lahan berkembang. Tapi kalau yang betul-betul kongenital itu dari beberapa minggu itu sudah terlihat itu putihnya. Udah terlihat jelas langsung. Iya, terlihat jelas. Nah, itu memang artinya kemungkinan memang bawaan dari lahir, dan memang kalau kita bicara penyebabnya itu ya Mbak Gita ya, itu memang bisa karena faktor genetik ya. Kemudian bisa juga karena terkait dengan sindroma tertentu ya, mungkin bisa kita temui juga termasuk sindroma akibat infeksi rubella dalam kandungan ya. Yang mungkin nanti disertai dengan kelainan-kelainan yang lain kadang-kadang, tapi bisa juga hanya katarak saja. Dan selebihnya itu memang belum diketahui dengan pasti penyebabnya atau idiopatik. Iya dokter ya. Nah karena ini kaitannya sama bawaan atau genetik ini sendiri, apakah ada kaitannya dengan penyakit yang diderita ibunya selain rubella tadi dok? Kalau rubella kan berarti sudah ada bayinya nih dok, maksudnya di dalam masa kehamilan. Nah kalau misalkan penyakit bawaan sebelum masa kehamilan, adakah nanti beresiko ketika hamil nanti bisa sampai pupil-pupil itu dok? Memang kalau genetik memang sudah dari orang tuanya ya, jadi mungkin dari ibunya atau bapaknya. Nah itu memang kalau dari tinjauan pustaka seperti itu memang paling sering memang genetik yang mungkin tidak bisa dihindari ya, kecuali memang itu dilakukan screening ya sebelum sebelum hamil seperti itu ya. Mungkin di sini masih agak sulit kayak gitu. Baik dokter. Nah kalau sekarang tadi berdasarkan ini pada tingkat keparahan seperti apa yang harus diwaspadai tentang pupil putih ini dok pada anak? Ya, kalau kita bicara kewaspadaan kita ya, itu tentu saja kalau menemukan anak dengan pupil putih ya, baik itu segera setelah lahir ataupun setelahnya dalam perkembangan anak, tentu saja karena itu bukan kondisi yang normal, jadi harus segera dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Nah, yang mungkin perlu saya tekankan di sini ya, untuk penanganan katarak misalnya ya, itu pada anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Berbedanya karena kita berkejaran waktunya ya dengan kemampuan penglihatan anak itu. Jadi kalau kita biarkan katarak itu ya, kalau mungkin pada orang dewasa mungkin belum berani operasi gitu ya, karena memang untuk tata laksana katarak memang dioperasi ya Mbak Gita ya. Sampai sejauh ini belum ada obat yang bisa menjernihkan kembali lensa yang sudah terlanjur keruh itu ya. Jadi untuk operasi pada orang dewasa mungkin masih bisa kita tunda gitu ya, masih mungkin belum berani, nanti boleh asal tidak terlalu keras gitu ya, atau mungkin jadi terlalu mateng gitu istilahnya ya, terus jadi ada komplikasi-komplikasi. Tapi kalau pada anak-anak, selagi itu sudah menutupi pupil signifikan, itu akan menyebabkan gangguan perkembangan mata anak gitu kalau tidak segera diatasi. Oleh karena itu pada bayi tadi yang saya sampaikan, kalau memang sudah ditemukan katarak, itu harus segera kita operasi. Jadi kalau misalnya disebutkan ya, bahkan operasinya itu disarankan sekitar paling tidak 8 minggu. Jadi usia 2 bulan gitu ya, ketika sudah ditemukan katarak gitu ya dok ya. Iya, itu harus segera dilakukan operasi. Apalagi kalau itu hanya ditemukan pada satu mata, karena semakin kita tunda itu akan semakin lemah sarafnya ya. Jadi resikonya memang kalau kita biarkan ambliopianya Mbak Gita. Jadi meskipun ternyata nanti setelah dilakukan operasi itu sarafnya baik ya, tapi keterlambatan melakukan tindakan itu bisa berdampak terhadap fungsinya, karena mata anak itu kan baru belajar ya untuk melihat ya. Nah itu, jadi memang harus
segera gitu. Dan mungkin ada hal-hal khusus juga yang dari mungkin tekniknya, mungkin tidak bisa langsung kita pasang lensa di dalam matanya ya, seperti kalau pada orang dewasa. Tapi mungkin pasca operasinya perlu kita berikan kacamata yang sangat tebal seperti itu. Iya dokter ya. Berarti itu tindakan itu bisa dilakukan ketika sudah umur 8 bulan dok? Atau mungkin di bawah itu aja bisa langsung dilakukan tindakan ini dok? Justru 8 minggu Mbak Gita. 8 minggu, mohon maaf ya, maksud saya 8 minggu 2 bulan itu tadi ya. Betul. Tapi kalau memang itu hanya sedikit, mungkin masih bisa kita observasi dulu. Jadi karena memang perkembangan mata itu kan memang harus sinar itu harus bisa masuk sampai ke retina agar retina itu berkembang seperti itu. Berarti urgensinya di sini adalah mengejar fungsinya tadi dokter ya. Jadi kayak membuka jendelanya itu ya dokter ya. Baik, seperti itu ya. Kalau orang tua malah nunggu matangnya dulu ya dokter biar kadang-kadang seperti itu ya. Dan kadang-kadang mungkin kalau orang tua yang mungkin kasihan ya anak masih sekecil itu dilakukan tindakan, tapi ya itu tadi ya. Beberapa kasus yang kemudian ditunda bahkan sampai dewasa ya bisa mengalami kebutaan gitu. Udah final banget ya dok kalau udah sampai kebutaan itu ya. Nah tapi kalau misalkan kejadiannya pada anak yang di bawah usia 1 tahun nih, notabene memang sudah melihat seperti itu, apakah bisa nanti berkembang nanti ada penyakit yang mempengaruhi, ada mungkin penyakit tertentu yang mempengaruhi tersebut akhirnya bisa jadi mata kucing tersebut dan dilakukan tindakan itu, apakah nanti hasilnya bakal sama dok outputnya, karena kan ini posisinya sudah bisa melihat nih dok gitu. Itu bagaimana nih, dok? Jadi kalau memang itu tidak terjadi sejak awal gitu ya Mbak Gita ya, jadi mata anak itu sudah berproses ya untuk belajar melihat seperti itu ya. Jadi misalnya yang kita temukan itu di atas 1 tahun atau bahkan pada anak yang lebih tua lagi gitu ya. Seperti itu, ya. Nah itu biasanya lebih bagus prognosisnya gitu dibandingkan kalau kita temukan di awal sekali seperti itu. Dan meskipun begitu ya, mata anak kan karena sedang berkembang tadi, tetap resiko amblyopia ya tetap ada gitu ya, tetap ada. Kemudian resiko amblyopia atau mata malas itu ya, dan seringkali itu yang berat gitu ya, bukan. Jadi meskipun sudah jernih, sarafnya bagus, tapi terlanjur lemah gitu ya. Kemudian selain itu juga kalau semakin awal gangguannya itu juga bisa berdampak matanya jadi nistagmus. Jadi matanya goyang-goyang itu ya, mungkin terlihat goyang-goyang itu. Jadi artinya ada gangguan fiksasi karena dia harus belajar memfiksasi pada awal-awal itu dan itu terhalangi. Kemudian setelah itu mata yang berfungsi kurang baik tersebut seringkali terjadi juling juga Mbak Gita. Jadi nanti efeknya memang panjang dan semakin muda dan semakin diabaikan. Nah itu memang resiko-resiko tersebut ada. Berbeda dengan orang dewasa itu tadi ya, asalkan tidak ada masalah lain, setelah operasi bisa melihat dengan jelas lagi. Ya, berarti seperti juling, kayak strabismus seperti itu termasuk Bisa ke komplikasi itu ya dokter ya? Iya, bisa komplikasi jangka panjangnya nanti ya dokter kalau dibiarkan. Oh iya, nah kalau misalkan biasanya pemeriksaan apa saja yang akan dokter lakukan untuk mendeteksi kejadian pupil putih pada anak ini dok biasanya? Sebetulnya itu untuk deteksinya ya saya rasa orang tua atau mungkin tenaga kesehatan yang lain itu cukup mudah untuk mendeteksi pupil putih ini dan cukup mungkin dengan senter saja ya, mungkin sesederhana itu bisa dilihat ya. Kemudian kalau mungkin di poliklinik mata kita akan melakukan pemeriksaan yang lebih rinci lagi ya dokter kita ya, termasuk mungkin kalau sudah betul-betul tertutup kita bisa melakukan pemeriksaan tambahan seperti USG seperti itu. Jadi kita bisa memperkirakan apakah bagian belakang mungkin dari bagian segmen belakang bola mata itu apakah kondisinya
baik, Masih baik normal atau atau tidak ya, tidak, Dok? seperti itu. Dan itu kita baru bicara katarak saja Mbak Gita ya. Iya, Jadi masih ada banyak lagi. masih ada tadi yang saya sebutkan, Iya. seperti mungkin kelainan di badan kaca, Betul, Dok. kelainan bawaan, kemudian juga yang tadi ya retinoblastoma, yang kanker, merupakan suatu kanker yang mengancam nyawa. Kemudian satu lagi tadi juga retinopathy of prematurity gitu ya. Iya, Jadi Dok. masih ada Banyak juga, lagi. masih ada Baru lain katarak selain ya, Dok, ya? katarak ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di antara seperti kayak katarak atau ROP sama retinoblastoma yang prognosisnya atau mungkin kemungkinan ke belakangnya lebih tidak baik lah, Dok, hasilnya itu yang mana, Dok, tentunya? Jadi memang ada waktu yang justru itu ya, kita semakin baik ini dideteksi, itu prognosisnya bisa kita bilang akan jauh lebih baik daripada terlambat untuk semua kasus tersebut ya. Jadi kalau kita bicara retinoblastoma misalnya ya, jadi itu biasanya ditemukan pada anak yang lebih tua ya, maksudnya mungkin kisaran usia lebih dari 1 tahun sampai mungkin sekitar 5 tahun, seringnya ditemukan pada usia tersebut. Dan bisa 1 mata saja atau bisa juga 2 mata. Dan biasanya juga itu orang tua juga menyadarinya kok seperti mata kucing itu tadi ya. Kemudian kalau itu ada derajatnya atau mungkin beratnya itu ada ya Mbak Gita ya. Jadi kalau sudah pada tahap lanjut, tentu saja karena itu adalah kanker, jadi keganasan, jadi ada resiko penyebaran ke mata yang satunya, ke otak ataupun bagian tubuh yang lain, sehingga itu penanganannya cukup kompleks. Tapi kalau mungkin ditemukan awal, itu ada pilihan-pilihan terapi yang bisa dilakukan untuk pertama, tetap mempertahankan bola matanya. Karena kalau misalnya tidak bisa dipertahankan bola matanya ya, jadi misalnya kankernya itu sudah cukup luas, itu biasanya kita menganjurkan untuk dilakukan tindakan pengambilan bola mata bahkan ya. Nah itu seringkali orang tua pasien yang kemudian menolak seperti itu ya, menolak. Dan memang perlu kita jelaskan betul-betul karena resikonya adalah mengancam nyawa seperti itu. Ketika kemudian mungkin kok merasa ngeri ya, matanya kan mungkin terlihat bagus, hanya mungkin terlihat ada putih-putihnya saja, tapi kita sarankan untuk diambil seperti itu, mungkin terasa ngeri sekali sehingga kemudian malah terus tidak kontrol, dan kemudian mungkin setelah kembali setelah sekian lama itu sudah berkembang jadi kondisinya semakin parah dan kemudian bahkan tidak hanya bola matanya, akhirnya mungkin kelopaknya, bagian otot-ototnya, belakangnya itu perlu dibersihkan semua dan seringkali sudah nyebar sehingga perlu dilakukan kemoterapi dan sebagainya, yang itu cukup berat ya pastinya ya untuk anak-anak, dan mortalitasnya juga jadi mungkin tingkat kematiannya jadi jauh lebih tinggi daripada kalau pada saat awal. Itu yang retinoblastoma belum bicara ya, karena memang kanker. Kita belum bicara tentang ROP ya Mbak Gita. Iya betul Dok. Iya. Kalau untuk ROP yang seperti bagaimana nih Dok? Biasanya gejalanya membedakan itu apa Dok? Ya, jadi kalau ROP itu sebetulnya itu kan komplikasi pada bayi prematur. Jadi memang pada semua bayi prematur seharusnya dilakukan deteksi dini Mbak Gita. Umumnya yang disarankan adalah bayi yang lahir kurang dari 30 minggu. 30 minggu. Apalagi dengan kondisi berat badan lahirnya juga kurang dari 1.500 gram. Iya, seperti itu. Memang ROP ini ya dulunya itu bisa dikatakan menjadi pandemi kebutaan gitu ya. Atau paling tidak karena dilaporkan mungkin di negara-negara maju seperti itu akibat
bayi lahir prematur dan kemudian penggunaan oksigen yang tinggi kayak gitu. Jadi dulu karena belum difahami bahwa oksigen yang tinggi itu yang kemudian akan berpengaruh pada pembuluh darah retina bayi yang lahir prematur. Jadi ketika lahirnya normal itu bisa dikatakan pembuluh darah retina itu sudah komplit atau mungkin hampir komplit gitu ya, pertumbuhannya. Tapi udah bayi prematur itu masih belum komplit, masih belum matang, masih imatur gitu ya Mbak Gita ya. Nah, ketika mendapatkan paparan oksigen tinggi yang memang itu dibutuhkan oleh bayi tersebut untuk bertahan hidup pada bayi prematur, jadi memang kita memang serba salah juga ya. Itu kemudian yang memicu terjadinya retinopati itu tadi. Nah, selain itu, selain bayi yang kurang dari 30 minggu dan berat badan lahirnya juga kurang dari 1.500, pada bayi yang lebih besar usianya dan berat badannya pun bisa saja kita lakukan deteksi juga. Resiko ROP juga tetap ada jika ada kondisi-kondisi yang memperberat atau penyulit pada saat bayi baru lahir, seperti mungkin infeksi, kemudian bayi yang butuh transfusi, kemudian pemakaian oksigen yang cukup lama, seperti itu. Jadi dengan teknologi yang semakin berkembang, bahwa kita bisa menjaga bayi prematur itu bisa tetap sehat gitu ya, bisa tumbuh dan bertahan hidup, tapi ternyata ada konsekuensi itu tadi. Nah, jadi ketika ditemukan tanda-tanda ROP, kita perlu melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak sampai terjadi komplikasi lepasnya retina. Itu komplikasi yang paling berat ya, gitu. Berat. Ya. Berarti memang cukup kompleks juga ya dokter ya. Dan mata kucing atau pupil putih ini tidak bisa semena-mena disepelekan ya dokter ya. Memang harus lebih awal dideteksi ya dokter ya. Bahkan tadi dengan berbagai penyakit yang bisa didapati, seperti tadi dari bawaan saja bisa menyebabkan, ada yang sampai menjadi katarak dari bawaan ya dokter ya, dari bawaan, bahkan tadi bisa didapat karena memang berat badan lahirnya sangat rendah seperti itu dengan kondisi-kondisinya, dan juga yang dan tadi sampai yang berat juga keganasan tadi ya dokter ya. Apabila nanti dibiarkan malah nanti prognosisnya atau mungkin kedepannya berkelanjutannya semakin lebih parah kalau dibiarkan, karena itu tadi kalau keganasan memang dia akan menyebar ke organ mana-mana ya dokter ya, kalau dibiarkan. Nah, kaitannya memang paling penting di persarafannya itu ya dokter ya. Kalau misalkan mengganggu ke retina, terus bagian-bagian organ yang di belakang-belakang pupil tadi seperti itu ya dokter ya. Nah, mungkin ini sebagai penutup nih dok, adakah pesan-pesan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini dokter? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi untuk waspada pupil putih ini ya, memang betul-betul harus kita lakukan kewaspadaan tinggi, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pupil putih berkaitan dengan kondisi-kondisi penyakit yang cukup berat gitu ya. Meskipun begitu, akibat-akibat atau komplikasi buruk yang mungkin ditimbulkan oleh penyakit-penyakit tersebut bisa diminimalisir ya dengan melakukan deteksi dini dan penanganan yang tepat, termasuk tepat waktunya. Jadi untuk kondisi pupil putih itu harus segera dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, jangan ditunda-tunda. Pastinya dokter akan memberikan penjelasan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak yang mengalami kondisi-kondisi yang ditandai dengan pupil putih tadi, agar tidak sampai terjadi kebutaan pada anak-anak, bahkan juga yang menyebabkan mengancam nyawa, mungkin gitu ya.
yang bisa saya sampaikan Mbak Gita. Iya. Baik, terima kasih Dokter Ati atas penjelasannya ya Dokter ya. Semoga ilmu yang sudah jenengan sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan juga menambah keilmuan saya secara pribadi tentunya Dokter. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya Dokter ya. Terima Semoga kasih sehat Mbak selalu ya Gita. Dokter ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan kembali program ASI setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya di channel YouTube RSI Sultan Agung dan juga saluran TV Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Saya Dokter Gita mewakili kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.